Selamat siang Bu, selamat siang teman. Perkenalkan nama saya Hilary Udur Uli Borusyanipar. Saya mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Medan, Prodi D4, kelas 2B jurusan Kebidanan. Nah, di video saya ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik head to toe kepada pasien, pemeriksaan fisik umum yang bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya perubahan dalam kemampuan fisik maupun sensorik pada pasien. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan di bagian sendi pada lengan maupun kaki. Pemeriksaan head to toe ini dilakukan dari ujung rambut hingga ujung kaki pasien yang berguna juga dan bertujuan untuk mengetahui apakah adanya kelainan atau penyakit yang perlu ditindaklanjuti untuk diobati dari pasien tersebut. Selamat menonton dan semoga dapat bermanfaat. Lalu menyapa pasien, selamat pagi atau selamat siang atau mengucapkan salam, lakukan tahap fase orientasi dengan menjelaskan bidan untuk di pagi hari ini adalah bidan Erna, masuk dari jam 8 hingga jam 12, lalu menaikkan nama pasien, setelah itu menjelaskan pemeriksaan apa yang akan diberikan kepada pasien, lalu meminta izin kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik atau head to toe dan menjelaskan bahwa pemeriksaan ini dilakukan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan setelah pasien menyetujui, lalu bidan melakukan persiapan alat atau menyiapkan alat untuk menunjang pemeriksaan fisik yang akan dilakukan. Nah, untuk alat yang kita gunakan pada pemeriksaan fisik, yang pertama ada stetoskop yang warna hijau, kemudian ada spekulum hidung yang warna putih, lalu ada spekulum telinga yang warna hitam, lalu ada garpu tala untuk mendengarkan kejelian pendengaran pasien, kemudian ada refleks hammer yang warna merah, lalu ada peer light untuk melihat kondisi telinga pasien, lalu ada tongue spatel untuk melihat kondisi bagian mulut dalam pasien. Kemudian ada buku isyihara seperti bentuknya, dia berguna untuk melihat ketajaman mata dari pasien, apakah pasien tersebut bertawaran atau tidak. Kemudian ada hand spoon, lalu ada disinfektan, steril alat-alat. Kemudian ada kasa dan dirbekan atau bengkok. Nah, setelah kita melakukan fase orientasi dan mendapat izin pada pasien, lalu kita melakukan cuci tangan agar higienis dan tetap bersih saat menyentuh pasien. Setelah cuci tangan, memakai hand spoon. Untuk pengkajian fisik, kita akan melakukan pemeriksaan head to toe. Yang pertama yaitu dimulai dari kepala. Perhatikan rambut pasien, warna rambut pasien, distribusi rambut pasien. Kemudian, lakukan inspeksi pada area kulit pasien. Apakah ada ketombe atau kutu atau tidak. Kemudian lakukan palpasi pada kulit kepala pasien. Apakah ada edema atau tidak. Kemudian lakukan pemeriksaan pada area mata pasien. Apakah simetris kiri dan kanan atau tidak. Kemudian lakukan inspeksi menggunakan perilike, konjungtiva pasien, sklera pasien, kornea, kemudian juga pada refleks pupil pasien. Kemudian lakukan tes mata pada pasien dengan menggunakan pena. Lakukan pendekatan pena ke mata pasien, gerakan pena ke kanan dan ke kiri secara perlahan sambil melihat gerakan mata, lalu ke atas, kemudian ke bawah. Selanjutnya melakukan refleks
Lalu kita cek ketajaman mata pada pasien. Untuk mengecek mata pasien minus atau tidak, suruh pasien untuk menjawab dari huruf yang kita tunjukkan. Dan ternyata bagus, matanya tidak minus. Setelah itu kita lakukan pengkajian, palpasi pada area mata pasien, apakah ada nyeri atau tidak. Dan tidak ada nyeri, lanjutkan pada pengkajian pemeriksaan pada area telinga. Kaji inspeksi telinga pasien, apakah simetris kiri dan kanan, kita lihat. Lalu kita lihat ada kakak lain atau tidak. Kaji warna kulit telinga pasien, apakah zigzag atau resi. Ternyata tidak ada. Kemudian kita lihat bagian lubang telinga pasien untuk melihat bagian dalam telinga pasien. Kemudian palpasi pada bagian area telinga pasien. Ternyata bagus. Lalu kita kaji pendengaran pasien menggunakan garpu tala. Kita bunyikan terlebih dahulu garpu tala, lalu kita dekatkan pada kuping. Tanya kepada pasien apakah pasien masih mendengar suara garpu tala atau tidak. Kemudian lakukan hal yang sama dengan telinga yang sebelah kanan. Kemudian lakukan lagi di tengah kepala pasien. Tanya pasien hingga pasien tidak mendengar suara dari garpu tala tersebut. Setelah itu, uji pendengaran pasien dengan menggunakan jam dan dekatkan dengan telinga pasien. Tanyakan apakah pasien mendengar detikan dari jam atau tidak. Lakukan di kedua telinga, baik kanan dan kiri. Setelah itu, menguji pendengaran pasien dengan cara berbisik ke telinga pasien dan minta pasien untuk mengulang apa yang telah ditanyakan oleh perawat. Nah, ternyata pasien mendengarkan dengan baik. Lakukan juga pada telinga sebelahnya lagi. Nah, pasien juga dapat mendengarkannya dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan telinga, lalu lakukan pemeriksaan pada di area hidung. Lakukan inspeksi pada area hidung apakah sejajar atau tidak, apakah lubang hidung ada 2 atau tidak. Kemudian minta pasien untuk menutup sebelah hidungnya. Kemudian minta pasien untuk bernafas apakah ada sumbatan atau tidak. Lalu lakukan pada lubang hidung yang sebelahnya lagi. Setelah itu lakukan inspeksi pada lubang hidung. Kita lihat menggunakan perlite. Kaji apakah ada mukosa hidung terlihat merah atau keputihan. Kaji apakah ada lendir atau tidak. Kemudian lakukan palpasi pada area hidung, area pipi untuk mengkaji sinus pada pasien dan juga sinus di area kening pasien. Kita palpasi dan ternyata tidak ditemukan sinus di area kening. Setelah mengkaji sinus pasien, lakukan refleks penciuman pasien dengan meminta pasien menutup mata, kemudian minta pasien untuk menebak bau yang telah diberikan dan didekatkan ke hidung. Nah, pasien menjawab dengan benar. Bau pertama adalah bau bawang. Bau kedua adalah kopi. Nah, setelah menguji penciuman pasien, maka lanjutkan pengkajian pada area mulut pasien. Lakukan inspeksi pada bagian liang mulut pasien, apakah ada luka. Meminta pasien untuk membuka mulut. Kita lihat apakah ada kemerahan atau tidak ada. Kemudian
Kemudian kita kaji pada mukosa dinding mulut pasien dengan peer light. Kita lihat, kita suruh membuka mulut lagi pasiennya, lihat bagian gigi pasien. Kita kaji apakah ada karies atau tidak, atau ada gigi pasien yang berlubang atau tidak. Lalu minta pasien untuk meletakkan lidahnya ke langit-langit, pada dinding langit. Nah, kemudian minta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Setelah pengkajian mulut, maka kita akan melakukan pengkajian pada area leher. Lakukan inspeksi pada area leher, apakah ada discharge. Badan dalam normal, tidak ada discharge. Selanjutnya melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian area leher. Kita palpasi untuk memeriksa apakah ada tidaknya kelenjar tiroid pada area leher pasien. Kita tanya pada pasien apakah sakit atau tidak. Ternyata tidak ada yang sakit. Sebelum kita melanjutkan pemeriksaan fisik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tanda vital terlebih dahulu dengan mengukur tensi dari pasien. Lakukan pengukuran tekanan darah dengan menggunakan tensimeter dan stetoskop. Di sini bidan menggunakan tensimeter yang elektrolit. Nilai normal tensi darah orang dewasa adalah 120/80. Lalu kita juga ukur suhu pasien menggunakan termometer. Kita ukur di bagian aksilanya. Sembari itu kita juga mengukur denyut nadi pada pasien dengan menggunakan waktu. Nah, untuk nilai normal pada termometer atau suhu tubuh yaitu 36,6 sampai 37 derajat Celcius. Mengukur nadi dilakukan pada arteri achialis dan brachialis, temporalis, dan pada umumnya pemeriksaan ini dilakukan di radialis. Nilai normalnya 60 hingga 100 kali per menit. Lakukan juga pengukuran pernapasan ketika melakukan pengukuran nadi. Setelah selesai mengukur tensi, kita membukakan tensinya dan merapikan alat. Selanjutnya kita pemeriksaan head to toe. Kita lakukan kajian pada daerah dada, yaitu kita lakukan dengan inspeksi. Posisikan pasien saat tidur. Inspeksi bentuk dada, apakah berbentuk pigeon chest, bullet chest, atau rounded chest. Lihat ekspansi dari titik dada, kemudian kesimetrisan dada, lalu juga posturnya. Palpasi pada dinding dada, taruh kedua tangan pada dinding dada dan minta pasien untuk menarik nafas. Tarik nafas, lalu hembuskan. Palpasi pada kulit dada, nyeri tekan, massa, peradangan, dan juga kesimetrisan ekspansi. Untuk taktil fetus, taruhkan tangan di dada dan minta pasien untuk menyebutkan angka atau ajak pasien berbicara. Kemudian bidan melakukan pembandingan dari kanan dan kiri. Lakukan perkusi yang dimulai dari klavikula atas, kemudian ke bawah, pada septum intracostal. Bunyi normal perkusi adalah resona atau duk-duk-duk. Kemudian lakukan auskultasi.
menggunakan stetoskop. Lakukan pada 4 suruh pasien untuk menghembuskan nafas dan mengeluarkan nafas, tarik nafas dan menghembuskan nafas. Dengarkan bunyi normal paru, ventrikular atau peruker vesikuler. Kelainan pada suara paru seperti ronki atau rohi atau gesekan yang lainnya. Kemudian lakukan pemeriksaan jantung pada pasien. Untuk pemeriksaan jantung, kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Posisikan pasien supinasi dengan bagian kepala ditinggikan 45 derajat. Inspeksi surprise yang terletak di antara mandibulium dan baras termo. Lakukan perkusi untuk mengetahui ukuran dan detakan jantung. Letakkan jari tengah dan ketukan pada bagian dinding dada. Batas sisa kanan dan kiri perkusi dari samping ke tengah dada. Batas atas diafragma diketahui dengan perkusi dari atas ke bawah. Lakukan palpasi trapezius cordis, yaitu dengan denyutan dinding pada bagian dinding torak. Normalnya teraba di intrakosta, linea di klavikula. Disebut juga dengan toik maksimum infus. Lakukan auskultasi bunyi S1 dan S2. Duk-duk. Kemudian kita lanjutkan pada pemeriksaan abdomen. Yang perlu dilakukan yang pertama kali adalah lakukan inspeksi. Terdiri dari 4 kuadran. Inspeksi kulit, warna kulit, jaringan parut, linear, linear dan lesi. Kemudian juga coitus, kontur dan juga simetris, pembesaran kortek atau massa. Kemudian juga terapkan atau palpasi dan pulsasi. Kemudian lakukan auskultasi. Auskultasi di 4 kuadran, arah jarum jam mulai dari kanan dan kiri. Untuk mendengar bunyi rutinitas khusus. Kemudian lanjutkan pada tindakan perkusi. Alur perkusi sama dengan alur auskultasi. Untuk mengetahui batas koordinat seperti timpaninya. Perkusi hati dimulai dari kristal ilia ke kanan dan perkusi di atas sepanjang garis timpanicola kanan. Perkusi ginjal, posisikan klien duduk atau berdiri tegak. Di bagian posterior sudut, costovertebrat, garis scapula. Kita palpasi. Kemudian minta pasien untuk tidur kembali. Kemudian lakukan palpasi. Palpasi bagian abdomennya lagi, lineal, ginjal, hepar, dan kandung kemih.
Setelah melakukan pemeriksaan abdomen, maka dilanjutkan pemeriksaan genitalia. Pada pria, inspeksi dan palpasi terhadap distribusi rambut pubis, sirkumsisi, tidak kondisi penis, ukuran dan warna, serta melihat adanya kelainan atau tidak. Kemudian kembang uretra dan skrotum, palpasi skrotum dan penis dengan 3 jari dan jempol. Untuk pada wanita, inspeksi pada distribusi rambut pubis, kebersihan bagian labia mayora dan minora, ada inspeksi atau tidak, atau eksfoliasi. Palpasi uterus, ovarium, untuk indikasi adanya kelainan, gunakan spekulum vagina, palpasi dinding vagina untuk mengidentifikasi nyeri tekan. Kemudian lanjutkan pada pemeriksaan ekstremitas, yaitu pengkajian pada ekstremitas atas, inspeksi dan persendihan. Kemudian juga melihat bentuk tulang, kekuatan otot, adanya odem atau tidak. Palpasi terhadap nyeri tekan dan ujung. Kemudian lakukan hal sama pada tangan yang sebelahnya lagi. Sembari juga kita lihat kebersihan kuku dari pasien tersebut. Suruh pasien untuk menarik tangan. Selesai. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan inspeksi pada area ekstremitas bawah. Kita lihat kuku-kukunya, jari-jarinya, kita lihat otot-ototnya, bagian persendian. Kita lihat apakah terdapat varises atau tidak, atau adanya odem atau tidak, sambil dipalpasi dan nyeri tekan, dan minta pasien untuk mengangkat kakinya satu persatu dari atas ke bawah. Lalu minta pasien untuk memberi perlawanan dari bidan. Setelah itu lakukan hal yang sama juga pada kaki yang sebelah kanan pasien. Lalu kaji refleks kaki dengan menggunakan benda yang tajam. Lalu kita kaji refleks pasien. Kita kaji refleks Babinski-nya pada telapak kaki pasien dan ternyata bagus. Kita lakukan pada kedua telapak kaki. Setelah itu kita kaji refleks kaki pasien dengan menggunakan refleks hammer. Kita ketukkan. Dapat dilihat berfungsi baik refleks pada bagian kaki pasien. Kemudian kita ukur tinggi badan pasien. Setelah itu ukur berat badan pasien. Setelah pemeriksaan fisik selesai, lakukan tahap terminasi, melakukan observasi tindakan, melakukan evaluasi tindakan, melakukan kontak untuk menindaklanjutkan selanjutnya, lalu mengembalikan posisi pasien semula, kemudian membereskan alat, mencuci tangan, data dokumentasi pada pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap pasien.